Halo teman-teman, perkenalkan saya Tiara Nur Aini dari 12 IKJ 1 akan melakukan konfigurasi instalasi jaringan sederhana. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama ada kabel TV, lalu ada tang krimping, lalu konektor RJ45, lalu hub, mikrotik, dan PC. Oke teman-teman, di sini saya sudah men-crimping kabel strike dengan susunan warna putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Lalu kita akan mengetes kabel ini pada LAN tester. Nah, jika di kabel LAN tester ini sudah menyala ke-8 lampunya, maka kabel ini sudah terhubung dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyambungan kabel ke perangkat yang telah tersedia di sebelah sini. Oke, di sini pemasangan kabel yang akan saya lakukan yang pertama dari mikrotik ke hub, lalu PC ke hub, dan laptop ke hub. Di sini dari port 2 mikrotik terpasang di port 1 hub. Sudah nyala. Lalu dari PC ke port 2 hub. Lalu dari port 3 hub. Nah, setelah melakukan penyambungan kabel seperti tadi, kita akan melakukan konfigurasi mikrotik di PC menggunakan aplikasi Winbox. Tetapi sebelum melakukan konfigurasi, kita harus membuat topologinya dulu. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini. Ada modem, router, hub, lalu PC, laptop, dan printer, juga HP. Di sini dari modem ke router port 1, lalu dari port 2 router ke port 1 hub, port 2 hub ke PC, port 3 hub ke laptop, dan laptop akan terhubung ke printer. Nah, sekarang langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi di mikrotik, yaitu yang pertama kita buka aplikasi Winbox. Lalu kita buat MAC address, lalu connect. Lalu di sistem kita akan mereset konfigurasi atau kita menghapus semua konfigurasi yang kita lakukan yang pernah dilakukan di mikrotik. Keep user configuration, lalu reset. Nah, dia akan terreset dengan sendirinya. Nah, setelah itu kita melakukan remove configuration. Lalu yang pertama kita pergi ke interface. Di Ether 1 kita mengganti namanya dengan internet. Lalu apply. Lalu nyalakan WLAN-nya. Setelah di interface kita akan pergi ke wireless untuk melakukan konfigurasi WLAN. Di security profiles, namanya kita ganti password sesuai soal, lalu modenya dynamic case, keamanannya WPA-PSK, dan untuk passwordnya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu apply. Oke. Di WiFi interface-nya di WLAN, mode yang kita gunakan HP bridge, lalu band-nya DGN, frekuensinya auto, SSID-nya menggunakan namanya kita,
kita memilih password yang sudah kita buat tadi, lalu apply, oke. Setelah itu kita menambahkan IP address, yaitu IP address dari bridge. Alamatnya 192.150.3.1 prefix 24. Interface-nya Sharp, lalu apply. Lalu ke bridge. Untuk di generalnya tetap bridge 1, lalu apply oke. Portnya WLAN 1 dan router 2. Lalu kita ke DHCP setup untuk memberikan range IP pada klien. DHCP setup, interface-nya bridge 1, lalu kita next sampai selesai. Lalu di IP kita ke firewall, di NAT, C-nya kita pilih SH NAT atau source NAT, out interface-nya internet agar bisa terkoneksi internet, dan text-nya masuk. Lalu apply. Nah, untuk konfigurasi di Winbox ini kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sharing file dari PC ke laptop. Caranya yang pertama, kita akan membuat IP secara manual atau secara statik. Caranya yang pertama, kita ke Ethernet, lalu network and internet setting. Lalu change adapter options. Lalu Ethernet, klik kanan properties. Lalu kita pilih internet protocol version 4 TCP IP v4, lalu properties. Di sini kita akan menambahkan IP secara manual atau statik. IP yang ada di PC yang akan kita tambahkan adalah 192.150.3.3. Default gateway-nya sesuai bridge, alamat bridge yang kita buat 192.150.3.1. Lalu untuk DNS-nya 8. Lalu oke. Nah, setelah itu kita akan membuat file yang akan kita sharing ke laptop. Yang pertama ke Windows Explorer. Lalu di sini kita pilih local disk C, klik kanan new, lalu kita membuat folder baru dengan nama my document. Di my document ini kita akan membuat file lagi dengan nama biodata. Lalu kita isikan biodata yang satunya. Ini tulis nama, not, lalu kelas, PKD1, lalu SNKN 3, lalu save. Setelah itu kita kembali ke My Document lagi, klik kanan, lalu di Properties, lalu kita pilih Sharing, Share, lalu kita pilih Everyone, lalu Add. Di sini permission levelnya kita pilih Read atau Read Only, hanya bisa dibaca. Read, lalu Share.
di network and sharing center di laptop, kita turn off password protecting sharing, lalu save change, lalu oke. Lalu setelah ini kita akan melakukan konfigurasi pada laptop. Kita akan melakukan konfigurasi yang sama terhadap PC, menambahkan IP secara manual. Caranya yang pertama, sama seperti tadi, kita ke Ethernet. Control panel. Lalu network and internet, network and sharing center. Lalu change adapter setting. Di Ethernet kita klik kanan properties. Lalu kita tambahkan IP 192.150.3.5 dengan gateway-nya 192.150.3.1. DNS-nya sama seperti tadi 8.8.8.8. Lalu oke. Selanjutnya, kita akan menguji file sharing ini sudah tersharing atau belum. Nah, sebelum kita melakukan sharing file, kita harus tes koneksi antara kedua klien ini. Apakah klien PC1 bisa terkoneksi ke laptop atau sebaliknya laptop bisa terkoneksi ke PC1. Caranya dengan ke Windows R, lalu cmd, oke, lalu kita ping. Pertama kita akan ping ke alamat bridge 192.150.3.1. Kalau dia sudah reply from, berarti dia sudah terkoneksi atau terhubung. Lalu kita ulangi lagi ping 192.150.3.2. Reply. Lalu kita ping ke alamat laptop 192.150.3.5. Nah, setelah itu kita akan melakukan tes koneksi lagi dari laptop ke PC dengan cara yang sama. Windows R, lalu cmd, lalu ping 192.150.3.1. Oke, di sini dia sudah reply, artinya dia sudah terhubung. Lalu ping lagi 192.150.3.2. Di sini dia sudah terkoneksi dengan PC yang sudah kita buat. Oke, kedua klien ini sudah saling terkoneksi. Jadi konfigurasi yang kita buat artinya sudah berhasil. Lalu kita akan mengecek sharing file yang sudah kita buat. Nah, sebelum kita sharing file, kita harus menyamakan workgroup antara kedua perangkat ini. Caranya, kita buka di control panel. Lalu kita cari dari langsung work, change workgroup name. Lalu kita change workgroupnya. Di sini saya menamakan Tiara underscore name. Lalu oke. Setelah itu PC ini akan merestart dengan sendirinya. Lalu kita juga akan membuat workgroupnya pada laptop. Caranya sama, kita buka control panel. Lalu kita cari sistem, change workgroup name. Lalu kita change dengan workgroup nama yang sama. Tiara, Alexport, lalu laptop pun akan merestart dengan sendirinya.
Nah, setelah laptop tadi sudah terrestart, kita akan membuka di file Explorer. Lalu kita akan mengecek di network apakah PC1 tadi sudah muncul atau belum. Nah, di sini PC1 sudah muncul. Lalu kita buka. Nah, my dokumen yang tadi kita buat sudah ada di PC1. Artinya, file yang kita sharing tadi sudah tersharing di email. Lalu kita buka my dokumen. Lalu biodata. Nah, biodata ini sama seperti yang tadi kita buat. Artinya, file yang kita sharing berhasil. Lalu, kita akan membuat sharing printer dari laptop ke PC. Caranya, kita ke control panel. Lalu, view device and printers. Lalu kita akan pilih salah satu print yang akan kita share. Lalu tekan properties. Lalu sharing. Lalu tentang share with printer. Lalu oke. Nah, setelah kita melakukan settingan printer tadi di laptop, kita akan mencoba membukanya di PC. Caranya kita ke file Explorer. Lalu di network. Di sini karena workgroupnya sudah sama, maka laptopnya dia akan muncul. Lalu double klik. Nah, printer yang tadi kita sharing sudah muncul di sini. Lalu kita akan mencoba print. Kita akan mencoba kabel printer ke laptop. Dan kita akan mencoba print dari PC. Caranya, kita membuka biodata yang kita buat tadi. Lalu file, lalu selanjutnya kita tekan play. Nah, jadi filenya sudah terprint, hasilnya akan seperti ini, sama seperti yang kita buat tadi. Oke, jadi sharing printer yang kita lakukan sudah berhasil ya. Lalu yang terakhir, kita akan mengetes WiFi apakah sudah terhubung atau belum. Di sini, pertama kita akan menggunakan HP. Kita WiFi, lalu cari WiFi yang sudah kita buat. Nah, ini, lalu masukkan kata sandi tadi. Lalu selanjutnya kita juga akan mengetes koneksi WiFi pada PC. Kita cari WiFi yang kita buat tadi. Kita konekkan, masukkan password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita nah, di sini dia sudah connect. Kita coba untuk buka YouTube juga. Nah, di sini YouTube-nya sudah bisa terbuka, artinya WiFi yang tadi kita setting berhasil. Baik, demikian konfigurasi instalasi jaringan sederhana untuk uji kompetensi keahlian TKJ Paket 2 tahun 2022. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. SMK Negeri 3 bisa hebat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.